Nah, sesuai dengan banyak permintaan teman-teman yang minta supaya bedah kitab Yasyar ini dilanjutin. Dan saya minta maaf karena kesibukan, makanya banyak banget yang saya kerjain dan nggak fokus jadi untuk bikin konten bedah kitab Yasyar lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu nanyain kapan ada lagi, dan saya udah berjanji akan bikin. Hanya saja saya nggak bisa ngomong kapan, tapi sekarang akhirnya saya bisa buat. Thank you buat dukungan teman-teman yang mendukung untuk dibuat video bedah kitab Yasyar ini. Dan supaya lebih teratur, saya akan membahas ulang dari pasal 1 hingga pasal terakhir, supaya videonya juga bisa lebih terarah isinya dan sesuai dengan urutan pasal-pasal yang ada. Kalau yang kemarin kan ya pas saya lihat menarik aja baru saya bahas gitu. Tapi saya akan coba bahas dari pasal 1 sampai pasal berapa tuh? Pasal kayaknya pasal 60 atau pasal 80 deh. Pasal 40 maksud saya. Gitu. Jadi kita akan bahas itu, dan inilah bedah kitab Yasyar mulai dari pasal yang pertama. Sebelumnya saya akan jelasin dulu, kitab Yasyar ini disebut sebenarnya di Alkitab terjemahan baru di Perjanjian Lama dalam Yosua pasal 10 ayat 13, 2 Samuel pasal 1 ayat 18. Walaupun sejujurnya yang ditulis di Yosua dan 2 Samuel ini saya nggak menemukan itu di kitab Yasyar yang saya baca. Saya nggak tahu kitab Yasyar ini ada berapa jenis, tapi yang jelas di ending dari kitab Yasyar ini dibilangnya selesai gitu, udah selesai. Tapi yang disebut di Yosua dan Samuel ini saya sih nggak nemuin ya. Kitab Orang Jujur atau Yasyar, bahasa aslinya Sefer HaYasyar, dan nama-nama tokoh yang ada di kitab ini ditulis sesuai dengan nama asli, jadi bukan terjemahan ke bahasa Indonesia. Dan kita akan mulai pasal 1 kitab Yasyar, dimulai dari ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Adam. Lalu Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kemudian Tuhan membuat Adam tertidur, terus dioperasi, lalu diciptakanlah Hawa, lalu ular menggoda Hawa. Apalagi? Lalu ular menggoda Hawa dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam ikut-ikutan jatuh dalam dosa, dan sebagainya. Itu kalian semua tahu lah ya. Dan perlu diketahui, mungkin nggak semua orang tahu, arti nama dari Adam adalah tanah merah. Tanah merah. Jadi besar kemungkinan ada yang meneliti kalau Adam itu kulitnya merah kehitaman gitu. Walaupun bilang tanah merah, sebenarnya tanahnya merah itu merah gelap gitu. Jadi kalau kalian nonton film Adam berkulit putih, bermata biru, rambut pirang, ya kemungkinan besar tidak seperti itu Adam yang ditulis di Alkitab ya. Kemungkinan besar justru kulitnya berwarna merah kehitaman gitu, atau gelap gitu. Makanya kalau kalian nonton film rohani yang judulnya Dogma, Yesus di sana kulitnya hitam, bukan Yesus berkulit orang Eropa gitu yang matanya biru, rambut keriting pirang panjang gitu, nggak gitu. Makanya di film Dogma itu Yesus itu berkulit gelap. Nah, tapi itu bukan concernnya kita ya, karena kan kita belum lahir ketika Yesus ada di dunia. Jadi kita ya udahlah, nggak usah didebatin begituan, Yesus mau kulitnya kayak apa kek, ya udahlah, tidak mengurangi keselamatan kita gitu. Yang penting kebenaran firman Tuhannya kita sudah tahu lewat Alkitab, dan kita jalani, kita lakukan gitu sebagai anak Tuhan. Lalu Hawa, atau dalam bahasa aslinya tulisnya Chava, CHAVVAH. Jadi Chava atau Hawa itu artinya adalah hidup atau kehidupan. Sedangkan Eden itu artinya kenyamanan, kesenangan, kenikmatan. Itu arti dari Eden, semua yang enak-enak. Itu Eden. Nah, lalu kan pernah ada yang bilang gini kan, Kain dan Habel itu adalah anak yang dilahirkan setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Which is benar, itu benar, Kain dan Habel. Lalu ada lanjutannya, ada yang bilang tapi nggak pernah disebutkan anak yang lahir sebelum Adam dan Hawa diusir keluar. Karena emang nggak dicatat sih. Terus ada yang bilang ada kemungkinan ya ada anak yang lahir dari sebelum Adam dan Hawa keluar dari
Taman Eden gitu. Ada yang bilang kayak gitu, tapi kan itu spekulasi ya, itu tafsiran, belum tentu bisa dibilang benar. Tapi saya cuma memberitahu ada yang mengajarkan seperti itu. Sekali lagi yang benar yang mana ya nggak tahu karena nggak ditulis. Bukti sejarah juga kayaknya belum ada ya, kayaknya gitu. Cuma saya kasih tahu aja ada yang mengajarkan seperti itu gitu. Lalu ketika keluar dari Taman Eden disebut begini, Adam bersetubuh dengan Hawa, lalu melahirkan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah 2 anak laki-laki ini Kain dan Habel, tapi 3 anak perempuan ini nggak pernah ditulis. Dan setelah ini kita bisa berspekulasi, berasumsi ya, berasumsi jadi belum tentu benar, tapi kita bisa lah pakai otak kita buat mikir. Mikir apa? Mikir dengan siapa Kain nantinya menikah. Karena orang tahunya kan Kain dan Habel. Habel dibunuh sama Kain. Lalu tinggal Kain sendiri. Lalu dia kawin sama siapa? Atau punya anak dari mana? Atau dibunuh sama siapa? Kan tinggal Adam, Hawa, dan Kain gitu. Tapi kalau kita lihat dari kitab Yasyar ini dibilang ada 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan menurut adat istiadat Yahudi, anak perempuan nggak pernah disebut kalau misalnya mereka nggak punya peranan penting gitu. Makanya Hawa disebut karena punya peranan penting, ibu segala bangsa gitu kan, ibu yang paling pertama sebagai pasangan suami istri yang paling enak karena nggak punya mertua. Lalu dikatakan lagi tentang persembahan Kain dan Habel. Oh iya, Habel di sini ditulisnya itu bukan Habel tapi Hebel. Nah Kain ditulisnya dengan Q-A-Y-I-N. Kain itu artinya pandai besi. Jadi Kain jago membuat ya barang-barang dari besi, nempa-nempa mungkin ya. Kain itu artinya pandai besi, lalu Habel atau Hebel itu artinya nafas. Nah, disebut gini, ketika Kain dan Habel punya kebiasaan untuk memberikan persembahan sama Tuhan, Kain membawa persembahannya dari hasil tanah karena dia petani. Tapi Habel selalu membawa anak domba. Dibilang dia ambil anak-anak sulung dari kawanan domba. Jadi domba-domba yang lahir, yang sulung, terus yang tambun, yang gemuk itu dipersembahkan sama Tuhan. Makanya kenapa Tuhan lebih suka persembahannya si Habel. Karena dibilang Kain itu Tuhan nggak condong gitu. Karena dibilang di kitab Yasyar ini kalau Kain membawa hasil dari yang tidak baik dari tanah ke hadapan Tuhan, atau di sini tulisnya Yahweh. Mereka pakai kata itu Yahweh. Nah, jadi kalau kita melihat dari referensi ini, referensi kitab Yasyar, berarti tidak benar tentang tafsiran beberapa hamba Tuhan yang bilang kenapa persembahan Kain ditolak. Karena yang namanya persembahan harus ada darah. Makanya persembahan Habel diterima, persembahan Kain enggak, karena persembahan Kain dari hasil tanah, enggak ada darahnya. Kalau kita lihat dari kitab Yasyar ini jelas pandangan itu salah kalau melihat dari kitab Yasyar ini ya. Tapi disebut kenapa ditolak karena Kain membawa dari hasil yang tidak baik dari tanah. Jadi Tuhan enggak berkenan karena yang atau mungkin ada yang bolong, ada ulatnya gitu, ada yang busuk, itu yang dikasih ke Tuhan. Makanya kenapa Tuhan gak berkenan. Jadi gak ada hubungan dengan apakah persembahan itu ada darahnya apa enggak gitu. Gak ada hubungan. Sekali lagi gak ada hubungan. Dan akhirnya Kain kesel gitu. Kain iri hati, Kain benci sama Habel, cemburu gitu. Dan Kain mulai mencari-cari strategi atau momen untuk membunuh Habel dari kejadian itu. Nah suatu hari Kain dan Habel itu pergi ke ladang untuk melakukan pekerjaan mereka. Kain mau ke ladangnya, Habel membawa kawanan dombanya. Nah ketika mereka ada di ladang, Kain lagi membajak tanahnya, Habel kasih makan kawanan dombanya. Nah kawanan domba dari Habel itu ngelewatin tanah yang lagi dibajak sama Kain. Akhirnya tanah itu jadi rusak gitu karena diinjak-injak sama kawanan domba dari Habel. Akhirnya si Kain marah terus dia deketin Habel, terus berargumen lah. Dibilang apa salah? Ya kalau pakai kitab ini tulisnya gini,
apakah yang ada di antara aku dan engkau sehingga engkau datang untuk mendiami dan membawa kawanan dombamu untuk makan di tanahku. Jadi Habel sepertinya dengan sengaja membawa kambing dombanya ke tanah garapannya Kain, lalu kasih makan di situ. Akhirnya tanahnya Kain jadi berantakan, yang harusnya buat nanam tanaman jadi berantakan, hancur karena diinjak-injak sama kawanan dombanya. Nah, dibilang kawanan domba gembala, kalau sampai ada mengembalakan domba ya di situ, itu jumlahnya enggak yang 10, 20 enggak, tapi ya ada bisa 400 gitu. 600 ya pantesan aja hancur. Ya makanya Kain marah. Lu maksudnya apa ini? Bawa kambing domba buat ngerusakin tanah gua. Kayak gitu ya kurang lebih bahasanya. Tapi dijawab sama Habel. Lalu sendiri ada apa? Lu ada masalah apa sama gua sampai lu motong domba gua, udah gitu kulitnya lu jadiin baju. Bulu-bulunya dijadiin baju. Jadi sepertinya Habel balas dendam gitu sama Kain karena Kain pernah mengambil dombanya si Habel, dibunuh, terus dijadiin makanan, lalu bulu-bulunya dijadiin baju untuk Kain. Jadi sama-sama egois gak sih kayak gini ya? Terus Habel sampai bilang gini, kalau mau sekarang lepas tuh baju dari bulu-bulu domba gua, ganti rugi gitu. Kayak gitu lah ya. Kalau lu udah lakuin itu, baru dah gua pergi dari tanah lu. Baru gua gak usik lagi tanah lu. Kayak gitu. Jadi Habel, ya kalau melihat dari kitab ini ya Habel punya watak yang agak-agak sama aja sama Kain gitu, kayak kurang ajar juga gitu kan. Habel kan adik. Lalu Kain karena marah, dia bilang gini, kalau hari ini gua bunuh lu, siapa yang bakal nuntut darah lu dari gua? Kayak maksudnya kalau gua bunuh lu sekarang, siapa yang tahu gitu, kayak gitu. Tapi Habel menjawab, Tuhan yang tahu. Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan ini dan sebagainya gitu ya. Pokoknya Habel memberi jawab gitu. Nah, ujung dari jawaban Habel bilang gini, sekarang jika engkau membunuh aku di sini, sesungguhnya Elohim tahu rencana rahasiamu dan akan menghakimi engkau karena kejahatan yang engkau nyatakan kepadaku hari ini. Jadi Habel ngomong seperti itu ketika Kain dengar adiknya ngomong kayak gitu, panas. Lalu lalu Kain langsung bangun, ngambil sebatang besi dari alat bajak. Dia kan petani, jadi ada besi lah, entah besinya besi apa nggak tahu. Lalu Kain tiba-tiba memukul Habel pakai besi itu, lalu membunuh Habel di tempat gara-gara marah yang nggak terkendali gitu. Akhirnya Kain menumpahkan darah saudaranya Habel ke bumi, dan darah Habel mengalir ke bumi di hadapan kawanan domba itu. Jadi darahnya ngalir di depan domba-dombanya yang lagi makan. Tapi dibilang gini, setelah Kain membunuh Habel, Kain menyesal telah membunuh si Habel itu. Dan dia berduka cita dengan sedihnya. Dia menangisi dan itu sangat menyakitkan hatinya. Kain menyesal. Kain gak bangga membunuh Habel. Dia hilaf lah katakan kayak gitu. Cuma abis itu Kain bangun lalu membuat kubur gitu. Dia gali tanah untuk mengubur Habel. Intinya dia gak mau kasih tahu Adam dan Hawa tentang kejadian itu. Nah masalahnya Tuhan tahu. Dan selebihnya yang kalian baca di kitab Kejadian itu sama tuh. Tuhan nanya di mana Habel, terus Kain bilang, emangnya gue penjaga adik gue gitu. Kayak gitu. Tapi habis itu Tuhan marah sama dia, ya terus dikutuk. Lalu kutukan yang ditulis di kitab Kejadian dengan kutukan yang ditulis di Kejadian untuk Kain dengan kutukan yang ditulis di kitab Yesaya untuk Kain sedikit berbeda. Kalau di Kejadian bilangnya kemanapun engkau pergi orang akan berusaha untuk membunuh engkau gitu. Tapi kalau di sini di kitab Yesaya dibilang gini, terkutuklah engkau dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu di mana engkau telah menguburnya. Akan terjadi waktu engkau mengolah tanah itu, ia tidak lagi memberikan hasil sepenuhnya kepadamu seperti sebelumnya. Semak duri dan tanaman duri akan dihasilkan tanah, dan engkau akan berkeliaran dan mengembara di bumi sampai hari kematianmu. Jadi Kain dikutuk, lu mau menggarap tanah sejago apapun hasilnya nggak akan sebaik biasanya. Pokoknya tanah akan menolak hasil pekerjaan tangannya Kain. Habis itu Kain pergi.
dari tempat asalnya, berarti dari daerah Taman Eden itu pergi gitu. Dia pergi ke arah timur Eden dan ditulis dia dan semua milik kepunyaannya. Kalau dibilang dia dan semua milik kepunyaannya, berarti ada orang lain di sana, ada hambanya mungkin, ada budaknya dan entah siapa pokoknya. Atau mungkin dia juga punya hewan-hewan penggarap gitu kan, kalau mau membajak tanah kan kadang-kadang butuh ada sapi, ada kerbau atau apa gitu yang buat membajak. Nah lalu terus gini, di ayat 34 pasal 1 dibilang setelah Kain pergi tadi, Kain menghampiri istrinya pada waktu itu dan ia mengandung dan melahirkan seorang putra. Jadi Kain sudah menikah waktu itu, Kain sudah punya istri. Istrinya siapa? Nggak tahu. Tapi kita bisa asumsikan kalau istrinya ya salah satu dari 3 anak perempuan yang dilahirkan itu. Loh nggak dosa, itu kan incest gitu. Zaman itu hukum incest belum ada. Ya walaupun memang incest tidak baik, tapi ya mau gimana gitu kan. Kalau nanya sama saya sedalam itu ya saya juga nggak tahu sih secara biologis bagaimana kan. Karena mereka kan manusia pertama ya. Jadi nggak tahu kompleksiti dari gen itu kalau terjadi oleh manusia pertama itu seperti apa ya nggak tahu. Cuma dibilang Kain menghampiri istrinya lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Canok. Canok itu maksudnya Henok. Henok itu artinya dipersembahkan atau yang memulai. Tapi Henok yang di sini bukan Henok yang diangkat nanti ya. Ini Henok yang berbeda. Henok yang berbeda. Jadi Canok. Dan dia memberi nama Canok karena pada waktu itu Yahweh memberinya istirahat dan ketenangan di bumi. Tuhan sedang memberikan Kain istirahat dari pengembaraan. Jadi Kain berhenti mengembara. Dia punya tempat istirahat buat menanam lagi hasil yang baik. Lalu dia punya waktu untuk berhubungan badan dengan istrinya dan akhirnya mempunyai seorang anak. Makanya kenapa dinamai Henok. Dan akhirnya Kain setelah itu membangun sebuah kota dan diberi nama kota itu Canok menurut nama anaknya. Karena pada waktu itu Tuhan telah memberinya istirahat dan dia tidak berkeliaran mengembara seperti sebelumnya. Dan itu adalah isi dari kitab Yasyar pasal 1. Jadi ada yang berbeda kan dengan apa yang ditulis di kitab Kejadian. Dan sekali lagi kitab Yasyar ini bukan kitab yang menuntun kita pada kebenaran. Tapi kitab ini hanyalah kitab referensi. Karena ada bagian-bagian yang tidak ditulis di kitab Alkitab kita. Dan mungkin saja kita bisa mendapatkan sesuatu dari kitab Yasyar ini. Jadi kita belajar bukan untuk mengganti kebenarannya. Tapi untuk menambah wawasan. Bagi yang nggak percaya atau menolak isi kitab Yasyar ini ya sudah, itu hak kalian yang nggak perlu tonton video ini. Dan ya sudah, lakukan aja. Yang penting kalian tidak meninggalkan iman kalian. Kalian tidak tiba-tiba langsung malas baca Alkitab. Enggak, ini kitab referensi. Sama seperti kitab referensi yang lain. Walaupun kitab Yasyar ini tidak masuk kanon, bukan berarti kitab Yasyar ini tidak benar. Gitu. Tapi kita bisa belajar ya kitab Yasyar ini. Dan itu saja untuk Yasyar pasal pertama dan kita akan ketemu lagi di pasal-pasal berikutnya. Tuhan berkati.